Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Medio Podcast Network. Tapi sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram dan TikTok kami di @medio_by_kg_media. Di episode ini kita akan menghayati kisah Anggito Abimanyu, Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Dalam riwayat hidup Anggito, Jakarta dan Yogyakarta sudah menjadi dua kota yang selalu menjadi bagian dari hidupnya. Dari menjabat di berbagai posisi di pemerintahan di Jakarta hingga menjadi pembimbing bagi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Semua telah tercatat dalam perjalanan Anggito Abimanyu. Bersama Wisnu Nugroho dan Anggito Abimanyu, kita akan mendengarkan kisah Jakarta dan Yogyakarta. Penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung saja kita dengarkan kisahnya lebih lanjut. Sobat Medio, ada yang baru nih. Udah tahu belum? Ada kosan Hai loh, kongko santai bareng Hai. Ada Bani dan juga Anya yang siap ajak kamu seru-seruan, main games, dan juga bikin kamu ketawa sampai perut kamu sakit di tiap obrolannya. Dibuat santai aja. Yuk, sambil dengerin podcast Kosan Hai, persembahan Medio by KG Media dan Hai di Spotify. Tapi ya beruntung ada Mas Anggito masuk dari lingkungan yang sangat industrial dan tahu situasi realnya ya. Iya, memang itulah yang yang memberikan masukan-masukan ataupun memberikan perkembangan industri, teknologi masuk ke anak-anak itu masuk ke pengurus dulu. Pengurusnya harus tahu bahwa kita ini sekarang hidup dalam era digital ya. Konektivitas. Kemudian skillnya udah tinggi gitu ya. Cuman yang tidak bisa diajarkan soft skill sebenarnya. Kejujuran, pendekatan, kerjasama, tutur kata, terus kemudian determinasi, kemudian rajin, komitmen, itu kan disiplin. Nah itu yang soft skill yang mereka bisa dari karakter mereka harus kuat lah di situnya. Saya berikan contoh tadi ada beberapa karyawan saya yang latar belakangnya itu linguistik gitu ya. Saya tantang, kamu kalau di sini linguistik, dia baik anaknya, soft skillnya baik, di sini kuat, tapi kan teknikalnya hanya linguistik. Kamu belajar lagi nggak mau gitu. Dan dia bisa belajar dan lumayan. Ilmu ekonomi dia pelajari, bisa SDM juga dia pelajari. Dia mau ngambil S2 di situ. Nah, tapi itu kan willingness ya, will-nya dia ada dibangun gitu. Nah, tadi Pak Anggito datang atau hadir sebagai direktur sebagai kepala departemen, sebenarnya sebagai individu ya. Tadi kan ada Bu Wakil Dekan, ada ketua departemen di PSMP namanya, itu bahasa, manajemen budaya dan pariwisata gitu ya, sama kearsipan gitu. Itu yang dulu D3, sekarang menjadi sarjana terapan di bidang-bidang yang terkait dengan masalah-masalah servis ya, pelayanan di bidang kesenian, kebudayaan, kepariwisataan. Saya diundang untuk merubah mindset mereka. Kayak apa sih industri jasa sekarang ini yang di Jakarta itu kayak apa gitu. Perubahannya. Dan mereka ini kan menyampaikan pada beberapa dosen, mereka agak pesimis gitu ya. Dan ini bukan pilihan pertama. Saya bilang gini, sekarang kan kebijakan menteri kita ini sekarang adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kamu bisa ngambil kok ekonomi. Sementara ngambil kuliah ini. Ya enggak, kamu bisa kan sekarang bebas kan, core-nya berapa, mata kuliah pokoknya, tapi mata kuliah pilihannya kan bisa ngambil dari tempat lain gitu.
Anda bisa ngambil ekonomi, keuangan bisa, ya meskipun ada tesnya dulu ya, ada tes kompetensinya atau itu. Tapi prinsipnya kan bisa gitu. Anda ngambil musik diisi juga boleh kok sekarang gitu ya, karena memang pendidikan kita kan agak progresif sekarang. Jadi saya beri mereka motivasi untuk itu, silakan. Dan industri sekarang ini udah lari ini industri ya, apalagi dengan 4.0 sebentar lagi 5.0. Itu mereka harus catch up ya, harus bisa menguasai dan mengembangkan teknologi. Dan itu bisa dipelajari di kuliah maupun di YouTube, di media sosial gitu ya. Mandiri ya. Mandiri. Nah, itu yang penting kan keinginan dia untuk belajar. Dan upaya Mas Anggito itu sebenarnya mau menumbuhkan harapan yang tinggi kepada mereka. Sekolah vokasi ini kan sekolah harapan ya. Gitu. Jadi yang kita jual seperti tanda petik ya, itu adalah harapan bahwa sekolah vokasi itu sekolah masa depan. Di mana harapan pemerintah gitu ya, masyarakat itu sekarang pendidikan tuh ke arah vokasi. Di mana 60%, 70% itu praktek ya, 30-40% itu baru teori. Nah, sementara yang selama ini kan sebaliknya gitu. Nah, yang akademik ya, tapi yang S1 terapan ini orientasinya kepada aplikasi. Gitu. Nah, banyak harapan ditujukan kepada sekolah ini, tidak hanya UGM ya, tapi di Politeknik di mana-mana, di ITB, di Unpad, di UI, Undip, semuanya kan ada politeknik lah ataupun sekolah vokasi ya. Dan sekarang sekolah vokasi kan sudah ditingkatkan dari D3 ke STR. Nah, inilah yang kita harus rebrand anak-anak itu, tidak lagi menjadi diploma tapi menjadi sarjana terapan. Dan mereka nanti diwajibkan untuk kerja di industri. Oke. Ya. Jadi membangun kepercayaan diri juga ya di awal supaya mereka merasa bahwa apa yang mereka akan lalui selama pendidikan ini adalah sesuatu yang tepat. Iya. Terus saya bilang ini beberapa contoh, beberapa statement, beberapa quote. Saya akan nanti membuat quotes dari para ahli tokoh-tokoh luar negeri maupun dalam negeri, bahwa ke depan ini Anda ataupun kita ini generasi muda harus memecahkan masalah. Gitu ya. Karena masalahnya semakin lama semakin banyak. Gampangannya kan dunia ini kan akan dihuni oleh penduduk yang semakin banyak. Pasti masalah energi, masalah pangan, ya, tempat, kemudian masalah termasuk telekomunikasi penting, ya, kemudian pendekatan kultural, kebudayaan itu, benturan kebudayaan dan sebagainya itu kan menjadi sangat penting. Nah itu Anda harus menjadi bagian dari solusi. Kalau dulu kami ini belajar mengenai ilmu masih bisa, lalu kemudian waktu kerja kita ada orientasi kerja. Kalau sekarang harapannya enggak langsung. Jadi harapannya nanti sekolah vokasi ini ketika mereka mulai MBKM atau magang lah itu ya, mereka itu bisa menjadi bagian dari early recruitment ya. Harapannya industri itu atau melihat siapa tahu dia cocok lalu bisa jadi perusahaan sendiri ya akan lebih efisien dalam menggunakan tenaganya, tidak perlu ada orientasi, tidak perlu ada probation dan sebagainya itu. Maka itu penting sekali Pak, kita datang di sini untuk memberikan input tentang apa yang terjadi di industri ya. Lalu supaya match ya. Iya. Ini mimpi Mas Anggito atau nggak datang ke sini, ke kampus ini, dan memorinya pasti memori lama banget di UGM ini. Iya. Enggak, maunya kan saya kembali ke Fakultas Ekonomi UGM. Tapi kan Allah, Tuhan memberikan jalan saya ke sini ya. Saya terima dengan ikhlas ya. Dan pengabdian berikutnya. Ya pokoknya saya kembali ke UGM aja lah, apapun mau saya jalani kok. Kira-kira begitu ya. Meskipun saya masih penasaran. Ya gitulah. Dan di UGM ini kenangan-kenangan Mas Anggito kan banyak banget. Iya. Kuliah, menjadi dosen muda, 96, 98 itu kan masa-masa pergerakan dan sering muncul dulu. Ya alhamdulillah. Ya Kompas ikut membesarkan saya. Jadi ya memang iya. Apalagi sekarang kampusnya ini kalau lihat kan kampus baru ya ini ya. Kampus di mana rumah saya dulu sama bapak saya di depan situ ya, di depan situ di Skip ya. Pertama kali bapak itu menjadi dosen ke situ, dari Amerika dulu langsung pulang ke situ setahun lah kurang lebih, lalu pindah ke perumahan di Bulak Sumur di
sebelah timur ya dari sini. Jadi saya punya kenangan, terutama tempat ini maupun tempat sekolah vokasi gedung pusat Scape ini. Saya ingat sekali waktu itu Bapak sering ngajak saya ke tempat itu, foto-foto itu ada beberapa patung-patung ya yang dipoleh Pak, beberapa pematung-pematung Indonesia, Jogja waktu itu ya. Ya, jadi ya kemudian di gedung pusat UGM dan kemudian di kampus Fakultas Ekonomi UGM saya punya kenangan sebelumnya di SMA 3 dan SMP 8 maupun SD KIP sebelah sini juga. Saya. Jadi ini apa istilahnya warga lokal banget. Very local. Sangat lokal. Hyper lokal. Baik mikro maupun makro saya itu betul-betul. Ya kalau ibu saya masih ada pasti terkenang-kenang masa lalunya. Tadi Mas Anggito kan menyebut di obrolan sebelumnya dan saya terenyuh sih ngeliat dalam waktu ini saya banyak mengalami perubahan. Ini kan kita taping ini karena kemarin ada kecelakaan sedikit lah Mas Anggito. Apa perubahan yang Mas Anggito rasakan dan buat saya sih itu menenangkan banget dan buat saya nggak merasa bersalah. Enggak, saya aja. Saya sekarang selalu maklumi lah gitu ya. Gampangannya kalau ada mahasiswa gitu, dia apapun alasannya, sakit, pulang aja udah gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa yang memang tidak disengaja gitu, di luar kendalinya udah dimaklumi saja karena tidak ada yang sempurna ya semua ini dan keikhlasan saya menerima itu ya itu mungkin merupakan perubahan karena saya sudah berumur ya. Menenangkan juga ya Pak? Iya, saya enggak. Kalau kita terima dengan ikhlas, dengan pasrah itu enteng gitu ya. Tidak ada beban pikiran, tidak ada sesuatu hal yang saya perlu risaukan. Kalau bisa datang ke Jogja, justru sekarang kan hikmahnya kan ke Jogja ya. Meskipun punya alasan mau ke Debri itu ya. Ada alasan sedikit. Urusan anak itu. Ya, tapi juga ada kegiatan lain. Tapi saya sudah settle di Jogja ya. Meskipun saya masih bolak-balik ini karena Kepresnya PPK belum keluar. Tapi udah selesai kan sebenarnya? Tadi pagi, ini hari Selasa tanggal 19 September ini ada paripurna tadi DPR. Jadi sudah menetapkan anggota Dewan Pengawasnya, tapi kan harus mengeluarkan Kepres dulu ya, keputusan Presiden. Nah itu biasanya berapa 5 hari kali ya, seminggu gitu. Jadi umur saya kayaknya di Jakarta tinggal segitu ya. Tapi saya nikmati aja, saya justru ingin segera ya karena pekerjaan di UGM ini menumpuk ya. Tidak ingin menumpuk ya, tapi pekerjaan kalau Anda bayangin gini aja. Di departemen saya ini ada 1.000 mahasiswa. Ya, 1.000 mahasiswa kan. Jadi bisa kebayang ya. 1.000 mahasiswa itu masing-masing kan punya keunikan sendiri, punya hard skill sendiri, punya soft skill sendiri, punya problem masing-masing, keluarganya juga beda-beda. Itu pasti membutuhkan orang tua lah. Saya kan orang tua mereka di kampus ya. Jadi memang saya berharap Pak Jokowi segera keluarkan Kepres ya. Supaya bisa full saya bisa menjadi orang tua di sini. Saya menjadi orang tua di sini dan saya nggak perlu bolak-balik lah. Sekarang ini praktis saya selama sebulan terakhir ini Senin, Selasa, Rabu di Jogja. Rabu sore biasanya saya pulang, Kamis, Jumat saya ada di Jakarta. Meskipun sekarang dengan pekerjaan online begini ya, dengan internet ini sangat terbantukan sekali. Praktis saya sejak pandemi ini betul-betul merasakan manfaat bekerja work from home ya. Dan bahkan ketika pandeminya sudah turun seperti sekarang ini tetap saja kita berapa yang baik bisa kita lakukan. Ya, dan ya alhamdulillah lah sudah lebih efisien, lebih cepat, tidak perlu transport ke kantor, lalu saya bekerja dengan fasilitas yang ada ini sudah memadai lah. Rapat bisa dilakukan dengan Zoom, online gitu ya. Kemudian dokumen-dokumen bisa dikirim melalui email, melalui media yang lain. Kalau perlu tantangan bahasa ya datang ke kantor, tapi itu kan tidak sering lah, tidak sering ya. Hanya poin-poin. Nanti bisa disusulkan misalnya. Kalau Mas Anggito tadi akhirnya bisa lebih ikhlas, lebih berserah itu kan dari tahapannya ya, nggak ujuk-ujuk. Nah kalau dalam tentang perjalanan Mas Anggito gitu ya, di posisi di mana itu Mas Anggito merasa itu
saat-saat dimana ya ini mulai lebih ikhlas. Dulu pasti kalau muda kayak saya juga demanding, sering punya tuntutan. Saya sejak dari, ya kan Mas Inu kan tahu saya waktu saya tidak menjadi wakil menteri itu kan, itu saya ikhlas saja kan, toh itu jabatan itu kan dari yang maha kuasa yang beri ya, jadi ya setelah itulah saya belajar, kayaknya disitulah saya titik baliknya ya, waktu saya di Kementerian Keuangan kan saya punya ambisi untuk kebijakan ya, untuk menggolkan kebijakan itu sampai saya jalani gitu. Dulu pernah saya diminta untuk waktu harga BBM naik ya, 8 tahun berapa ya, 2005 ya, 2005 awal SBY ya, itu kan 2 kali 2005 2008 saya waktu itu Pak SBY sama Pak JK kan sangat demanding ya, kajian ini, temui LSM, temui ini kelompok aktivis, temui sana, kampus datang, saya kan datangi satu-satu gitu, bahkan pernah suatu saat itu sampai ada satu menteri yang nggak berani datang ke situ ya. Saya datang Pak, saya bilang gitu, datang, wah saya dimaki-maki oleh satu kelompok lembaga gitu, anak-anak mahasiswa gitu. Ya saya datangi, saya dengerin aja ya, apalagi sih saya juga tidak punya kepentingan apa-apa, saya tidak punya pom bensin, tidak punya bisnis SPBU gitu kan. Pernah juga di UGM, pernah waktu itu dengan PLN ya. Nah, waktu itu juga penyesuaian TDL kita sampaikan. Bahkan itu didatangi oleh ya kelompok-kelompok aktivis lah, diberhentiin segala itu. Berhak untuk memberikan penjelasan ini gitu. Saya tungguin gitu ya. Terus demo gitu. Jadi itulah mungkin titik baliknya ya Mas Inu ya. Jadi kayaknya sih kita harus mulai banyak sabar ya. Apalagi kalau di DPR Mas Inu, itu latihan kesabarannya sangat tinggi. Kita tidak boleh cepat merespon, tidak boleh emosi, tidak boleh menanggapi secara terburu-buru. Kita harus mengukur dan harus bisa menenangkan dan membesarkan hati gitu. Tidak malah memicu konflik berikutnya. Biasanya kan kalau yang nggak kuat begitu DPR menanggapi itu langsung keras gitu kan nggak. Gitu ya. Alhamdulillah saya survive 10 tahun di Kementerian Keuangan ya. Dan itu kayaknya ya titik baliknya waktu saya kembali pertama kali ke kampus itu ya. Tapi proses untuk menjadi seperti Pak Anggito sekarang kan panjang gitu ya. Ya. Lalu kemudian ada tanggung jawab dan penugasan baru yang Pak Anggito terima juga ya. Ya, mungkin yang kedua ya, setelah saya kembali ke kampus, saya kan mimpin lembaga penelitian ya. Itu mungkin tidak terlalu banyak gejolaknya, kecuali saya menikmati ya, karena sekali lagi orang tua saya itu kan membesarkan saya sebagai diinginkan jadi seorang guru ya, dosen gitu, dan itu nasihat orang tua itu saya jalankan gitu ya. Dan itu pada waktu saya pulang ke Kementerian Keuangan itu saya mendapatkan itu ya, jadi saya nikmati. Kemudian mungkin tahap kedua yang juga cukup memberikan saya pelajaran yang cukup berarti adalah di waktu di Kementerian Agama ya. Kementerian Agama ya. Yang sampai berkali-kali datang ke KPK dan jadi saksi paling sering kayaknya. Saya yang paling sering ya, betul ya. Mungkin ya, saya mungkin bisa tanyakan statistiknya ya. Karena saya ingat sekali saya datang untuk 3 peristiwa ya. Satu mengenai BLBI, yang kedua mengenai Senturi, yang itu masing-masing 1 kali. Kemudian waktu kasus korupsi ya, haji itu mungkin 7 kali lebih kali ya, 7 kali, tapi minimal yang intensif 7 kali gitu. Nah itu juga memberikan pelajaran yang penting ya buat saya. Buat saya sih, saya nggak takut ya, kalau saya nggak berbuat salah, saya lakukan keterangan yang objektif, yang jujur, yang tapi memang publiknya kan saat itu belum memberikan kesempatan secara adil kepada pihak yang menjadi saksi gitu ya, menjadi saksi. Pasti dianggap macam-macam lah. Kalau menjadi saksi itu, apalagi nggak seperti sekarang kan
terpisah ada ya. terpisah ya, Ya. Nah, terpisah ya. Jadi Jadi jadiin satu semua. waduh, Siapa yang datang Mas, sebagai tersangka. dan ditunggu gitu, ditunggu dan masuk itu kan satu ya. Saya pernah itu, ini pengalaman ada di di mana di media sosial itu kan saya pakai motor ya. Oke. Bukan apa-apa karena kan macet kan, saya pakai motor, terus kemudian saya pakai helm gitu kan. Itu lalu biasalah menghindar pakai motor, lalu pakai helm. Nah saya pakai helm terus gimana? Gitu pun sampai segitu ya Mas Inu ya, luar biasa itu. Dan kan saya itu kalau di dalam KPK ruang penyidik ya itu saya sering kali menanyakan, ayo apalagi yang mau digali, ayo apalagi gitu ya. Saya nanya. Dan saya kan ya santai aja, kalau pas penting sholat dulu sholat, penting makan dulu makan gitu. Dan memang saya tahu juga penyidik KPK juga sibuk ya, sering molor waktunya. Bahkan setiap kali itu penyidikan itu sampai jam 12 malam, 1 malam gitu ya. Kalau lalu kan wartawan jadi penasaran apa. Padahal saya tuh ngobrol santai, ngobrol tapi juga lalu kemudian ditanya-tanya gitu. Dan apalagi kalau pertanyaannya itu yang KPK ini dalam zaman dulu ya belum ada SOP kali ya, nggak tahu saya gimana. Dramanya itu banyak. Jadi misalnya ngasih undangan Jumat, ya Jumat itu kan pakai coklat, kop coklat itu. Dan dulu ada istilah Jumat keramat itu kan. Keramat saya itu Jumat tuh nunggu surat, dan kan nggak ditelepon ya, karena KPK kan jarang sekali menelpon gitu ya. Nggak tahu saya kenapa, meskipun sekretariatnya yang hanya kadang-kadang saja. Lalu Anda hadir untuk menghadap pada penyidik ini gitu. Saya bilang ini agendanya apa? Apa yang mau dipertanyakan, mau dijelaskan. Saya persiapan saya nggak bawa apa-apa. Lalu kemudian Senin jam 10 gitu. Wah. Anda tahu kan Jogja Jakarta itu penerbangan 2 kali pagi itu belum terlambat nanti, dan kemudian kan saya harus naik mobil itu kan sering terlambat gitu ya, tiketnya belum tentu ada kan hari Senin gitu. Pernah saya nggak dapat tiket, lalu kemudian kan di website sebut mangkir gitu ya. Tapi saya nggak bisa protes kan, Mas. Nggak bisa tanya, nggak bisa kenapa kok KPK itu melakukan hal-hal seperti itu kepada saksi. Kan saya saksi kan membantu penyidikan. Ya, harusnya orang yang membantu difasilitasi ya. Ya, kemudian saya juga bertanya waktu itu, handphone saya kan disita ya, yang saya bilang kenapa sih disita, kan cuma disedot aja toh. Apa yang fisiknya disita. Saya minta nggak dapat, ada apa sebetulnya? Gitu kan datanya Anda bisa minta ke Telkomsel, udah bisa minta, selesai kok. Kenapa harus handphone saya? Jadi saya bertanya berkali-kali, mana handphone saya? Ini kan saya kan nggak punya nomor-nomor itu, dan komunikasi saya kan terputus. Bayangkan Anda itu sudah menzolimi saya bilang gitu. Terus mereka sampaikan, sampai akhirnya nggak dikasih, sampai sidang ingkrah baru dikasih. Baru setelahnya. Ya. Saya waktu itu mau iseng nih Mas Inu. Kan handphonenya itu kan tidak dimatikan. Berarti kan dia harus membayar tagihan minimal itu abonemen. Saya tuh mau iseng ini, tapi ya saya bilang nggak kesampean cari masalah apa sih gitu. Maksudnya tuh kirimkan aja abonemen atau kasihkan media gitu. Tapi enggak tega saya. Enggak ada gunanya juga. Saya kan bukan mencari headline ya, tapi ya mencari solusi. Alhamdulillah tapi sudah selesai itu. Tapi itu saya belajar banyak lah dari situ. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan menarik Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar kamu tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Rizky Novalif Aditya dan segenap tim Media Podcast Network pamit undur diri.